panicking, cut the price down, menentang status quo itu. Pertanyakan semuanya. Yang dulu bagus, apakah masih bagus? Salam Sekjen dimanapun kamu berada. Selamat datang di Jackcast at Jagan Sky, ruang bincang inspiratif dari ketinggian, tepat di ide besar dan suara-suara bermakna terdengar. Seperti biasa, saya Andy, Sky Pilot. Jackcast hari ini akan menavigasi jalannya obrolan kita dan memastikan semua ide-ide besar dan suara-suara bermakna makin terdengar. Sebelum saya undang Sky Voice kita hari ini, dan tentunya relate dengan tema kita kali ini, saya ingin mengajak Skyzen semua untuk menjadi pemberontak di dunia hospitality. Sebuah topik yang mendorong kita untuk mendobrak cara-cara pikir lama, mempertanyakan kebiasaan-kebiasaan lama, apakah masih relevan atau malah sudah usah. Kali ini juga kita akan kupas tuntas ide best practice yang langsung bisa diaplikasikan agar industri perhotelan terus tumbuh, relevan, dan berdimah. Yes, tema kita kali ini adalah Challenging Status Quo in Hospitality Industry. Dan Sky Voice kita hari ini Bapak Yoman Suamana Wahyuputra yang akan mengisi ruang ini dengan perspektif tajam, penuh pengalaman bertahun-tahun di dunia hospitality. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama hanya di Jackcast at Jagan Sky. Baik, selamat sore Pak Wahyu. Apa kabar hari ini? I'm alive, thank you Pak Indi. How are you? I can see that you're alive Pak hari ini. I'm great, thank you. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak pada Jackcast di Jagan Sky hari ini. So, sesuai dengan pembicaraan kita, hari ini tema kita adalah Challenging Status Quo in Hospitality Industry. Pertama mungkin kita akan membicarakan terkait dengan revenue dan profitability. Agak sedikit berat mungkin Pak, starting kita di awal. Mudah-mudahan tidak demikian dengan Bapak gitu, karena dengan pengalaman Bapak yang sudah bertahun-tahun tentunya ini sudah menjadi makanan sehari-hari buat Bapak terkait dengan revenue dan profitability. Mungkin pertanyaan pertama adalah banyak stigma di luar sana terkait dengan hotel industry yang membuat fasilitas restoran, spa, dan lain-lain dalam batasan yang sedikit tertutup, hanya merupakan fasilitas hotel saja. Dan revenue yang dihasilkan pun kemungkinan hanya berdasarkan pada jumlah tamu yang menginap di hotel tersebut. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak sendiri, kira-kira bagaimana hotel itu bisa meningkatkan sedikit revenue-nya di F&B, spa, maupun ancillary revenue yang lain, sekiranya tidak hanya bergantung pada in-house guest saja, Pak? Well, pertanyaannya gampang, Pak Indi. Jawabannya yang buat pusing ini sebenarnya. So, this is not a boring question, not easy question, to be frank. Terutama kita yang saat ini terjun dan terlibat langsung di accommodation provider gitu ya kan, as a business gitu. Sekarang pertanyaannya sebenarnya yang saya pikirkan itu adalah untuk menjawab pertanyaan Bapak, bukan seberapa banyak kamar yang kita bisa jual saat ini. Oke. Karena pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa maximize non-room revenue per occupied rooms. Itu ada F&B, ada spa, ada ancillary, ada manor operating department revenue gitu. Sudut pandang yang pertama yang kita lihat memang ada stigma bahwa, dan tidak salah sebenarnya stigma itu, tapi juga bisa berarti kurang tepat juga. Hampir 60-70%, bahkan ada yang 80%, revenue di hotel itu didevelop oleh rooms revenue. Betul, betul. Oke. Sekarang kalau kita focusing hanya ke rooms, sedangkan kita memiliki other investment yang kita harus perhitungkan dari food and beverage, spa, wellness, atau other minor operating department revenue, itu tidak akan pernah bisa kita berbicara bagaimana cara memaksimasi itu sebelum mindset kita itu inline atau align dengan bisnis as a whole di hotel itu sendiri ya kan. Nah, padahal uang banyak mengalir itu di luar room department revenue. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika melihat customer journey maps, room itu sudah di-book prior their arrival. Betul. Correct? So that's done deal business already. Ya. Tetapi ketika dia sudah berada dalam properti kita, bagaimana kita maximizing itu gitu loh. Nah, sekarang kita runut lagi kalau menurut saya ke belakang.
who is your guest gitu loh. Where they coming from? Bagaimana personanya secara geographical, secara age atau segmentasi yang lainnya. Kita melihat bahwa tren hospitality ke depan lebih banyak tamu itu ingin melakukan yang disebut dengan intentional journey. Intentional journey. Ya, jadi intentional journey itu adalah travel with purpose gitu loh. Ya. Jadi mereka datang bukan untuk kasur. Mereka udah punya kasur di rumah. Mereka menginap tuh bukan untuk tidur, mereka udah punya rumah gitu loh, ya kan. Tetapi bagaimana hotel bisa memberikan value based experience, and that's not only rooms. Iya. Jadi cara pikirnya kalau nantang status quo-nya itu adalah food and beverage tidak hanya ada fasilitasnya dibuat hanya untuk makan dan minum saja. Tetapi bagaimana kita bisa mengubah mindset kita bahwa kita punya restaurants tapi harus menjadi stage untuk storytelling gitu. Kemudian spa dibangun bukan hanya untuk sekedar untuk treatment saja. Tapi bagaimana spa kita pandang bisa memberikan transformative experiences contohnya. Apa yang dimaksud dengan transformative experiences? Itu adalah experience yang bisa mengubah cara pandang atau experience yang pertama kali mereka rasakan dan membuat mereka memiliki point of view yang berbeda, yang selalu diingat, ada feeling emosional yang kental di sana. It's all about experiences. Iya. Sama juga dengan upselling experience gitu loh. Sebenarnya bukan upselling experience-nya, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan brand identity dari experience itu. Jadi secara general, sudut pandang yang kita rubah, Mas. Iya. Iya kan? Mindset di awal bahwa memang restoran, spa, dan others dibangun berdasarkan sebuah investasi. Dan tentunya sebuah investasi pastinya menuntut sesuatu in return terhadap owning company tersebut. Dan beberapa outlet tersebut hendaknya lebih mengedepankan value based experience seperti yang Pak Wahyu sampaikan. Kurang lebih begitu, Pak ya. Oh, benar sekali, benar sekali. Ya. It's changing the perspective atau mindset gitu. Sehingga pertanyaannya atau visinya sebagai penutup, apa sih yang hotel lain nggak bisa lakukan dan hotel kita bisa lakukan? Sehingga kita tidak akan berkompetisi atau fokus kita tidak akan berkompetisi hanya di rooms, departemen revenue saja. Baik. Tetapi lebih dari itu, yaitu beyond that. Ya. Jadi menciptakan experience yang hotel lain nggak punya, sehingga harga mengikuti gitu. Ya, baik. That's why mungkin setiap outlet wajib memiliki SWOT analisis, Pak ya. Bagaimana dia melihat strength-nya apa dia, kemudian opportunities yang bisa dijangkau oleh restoran tersebut apa, sehingga dia bisa membuat satu hal pembeda dari restoran-restoran lain yang ada di luar sana mungkin. Baik, itu mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman karena memang pada dasarnya restoran, spa, dan lain-lain adalah suatu bentuk investment tersendiri dan hendaknya tidak dianggap sebagai sebuah fasilitas semata, tapi juga lebih kepada integrated experience, value based experience tadi bersama dengan room yang memang menjadi main fokus dari hotel itu sendiri. Kurang lebih begitu, Pak Wahyu. Iya, ada hal yang menarik yang Anda katakan tadi di kalimat bahwa bagaimana kita bisa mendifferentiate, ya, gitu. Karena saya setuju sekali, little bit different, it's better than little bit better. Little bit different is better than little bit better. Sedikit berbeda lebih bagus daripada sedikit lebih bagus. Ya dicatat Kaizen-nya. So there's differentiation. Differentiation is the key untuk bisa mencapai top revenue maupun profitability yang baik untuk semua lini di hotel industry. Next topik Pak Wahyu terkait dengan revenue management nih. Kita kan terutama untuk rooms ya, penjualan kamar dan sebagainya. Bagaimana Pak Wahyu melihat
revenue management kondisinya saat ini? Apakah cara-cara yang dari dulu dipakai, apakah masih cukup relevan, dengan mempertimbangkan bahwa room adalah salah satu bentuk perishable good di hotel yang memang tidak bisa kita jual kembali atau akumulasikan di hari ke depannya. Apakah revenue management yang kita gunakan sekarang ini masih cukup relevan untuk digunakan pada saat sekarang gini, Pak? Menurut saya iya, namun saya melihatnya dari sudut pandang yang lain sekali lagi ya kan. Ya. Revenue management saat ini itu menggunakan banyak data, tidak salah. Melihat set pattern, melihat booking windows, melihat market competitiveness, menggunakan banyak formula untuk membandingkan properti kita di market. Ya. Ada rate shopper di sana gitu. Dan work with a lot of data gitu ya. Itu valid gitu ya. Namun hal yang menggelitik yang selalu saya pertanyakan dan saya diskusikan kepada tim-tim kami yang berkutat di revenue gitu. Saya melihat bahwa revenue manajemen itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Tidak bisa berdiri sendiri. Revenue management itu hanya akan sukses ketika kita bisa deliver experience, kita bisa berkolaborasi dengan tim operation. Karena revenue management itu menurut saya hanya pinnacle gitu loh. Jadi pinnacle itu hasil akhir gitu loh. Apa yang tim operation deliver dalam kesehariannya, moment of truth itu. Jadi secara gamblang tuh saya bisa bilang bahwa tamu itu nggak booking atau memilih hotel kita karena rumus revenue management yang jelimet. They don't know that. Tapi lebih kepada maksud Bapak, poinnya adalah lebih kepada reputasi atau operational yang Mereka solid gitu. booking karena mereka melihat ada value proposition, ada differentiation yang jelas di hotel kita sesuai dengan purpose mereka yang tadi saya katakan intentional travelers. Apakah you deliver wellness? Apakah you pro ke sustainability? Apakah your hotel delivering a very deep cultures? Iya, iya. Sehingga ketika you fokus kepada revenue management, fokus kepada rumus, iya kan? Dan sayangnya tidak semuanya memiliki pengertian yang sama di sana. Yang terjadi tuh revenue management itu hampir sama dengan discounting. Apalagi di kompetisi yang luar biasa ini. You punya rumusnya, you kerjakan berhari-hari. Ketika your main competitor cut the price down, and you also ikut panicking, then you also slicing the price down. Especially during low season ya. Even high season. Even high season. So akhirnya itu akan menjadi discounting revenue management. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam discounting itu? Karena pada dasarnya kita harus menciptakan persepsi. Persepsi itu menurut saya equivalent dengan differentiation yang kita bisa terjemahkan ke dalam experiences yang hotel kita punya, mungkin hotel lain nggak punya. Kemudian bagaimana cara kita memahami bahwa pengalaman yang kita berikan lebih dalam kepada tamu kita, lebih bermakna, namun kenapa harga kita sama atau di bawahnya? Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita beda bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa di-amplify dengan baik, Iya. ke pasar gitu loh. Iya. Sehingga akhirnya revenue management dengan banyak formula itu align dengan your hotel positioning. Sehingga tidak akan terjadi revenue management sama dengan discounting management atau perang harga. Kurang lebih begitu sudut pandangnya. Baik, baik. Wih, cukup cukup kompleks, tapi memang revenue management saat ini intinya masih masih cukup relevan untuk digunakan. Hanya saja memang tidak bisa berdiri sendiri dan harus inline dengan operational side Bapak ya. Oke, Pak Wahyu, kalau tadi kita obrolin masalah revenue dan profitability, mungkin kalau boleh izin kita bicarakan terkait dengan operational efficiency atau cost reduction yang bisa dilakukan oleh hotel industry. Jadi relate dengan tema kita kali ini, challenging status quo in hospitality industry. Tentunya menurut Pak Wahyu, operational side di hotel industry yang saat ini kita jalankan ini apakah
masih cukup relevan, untuk kita terus jalankan, ataukah memang ada cara-cara baru yang bisa menjadi opsi buat hotel industri dan tentunya akan membuat hotel industri jauh lebih baik, baik dari segi cost efisiensi maupun reducing dari cost itu sendiri, Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Wow, Pak Hendy, kembali lagi saya coba melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya kan. Ketika kita bicara efisiensi menjadi satu faktor yang cukup krusial in the future, I would say 100% agree ini. Karena fokus kita yang utama sekarang, apart from revenue generation, ya, itu adalah bagaimana cara kita untuk memaintain cost expenses atau overall overhead. Karena itu akan memastikan arah profitability atau company sustainability kita bisa terjaga dengan baik. Betul. Situasi sekarang itu bukan kewajiban kita lagi bahasanya, tapi mengharuskan kita jauh lebih dalam fokusnya ke cost dan expenses efisiensi gitu. Karena overhead itu setiap tahunnya digaranti akan selalu Naik. menunjukkan kurva yang naik, ya kan? Betul betul. Tapi revenue itu masih 50-50. Apalagi dengan situasi saat ini, lebih banyak external factor yang mempengaruhi semua bisnis, terutama di bisnis kita di hospitality, geopolitics, competitions, new hotel being launched di berbagai area, that's something that we cannot control gitu ya. But we really can control what happen on our internal factors. Salah satunya adalah cost and expenses gitu. Nah, saya mulai dari sana sudut pandangnya. Sekarang kita banyak sekali mendengar diskusi-diskusi atau jargon-jargon, lakukan cost efisiensi, lakukan efisiensi di biaya gitu ya, oke. Itu kan kata umum gitu ya. Betul betul. Kata khususnya apa gitu ya, Spesifiknya sih. secara spesifik itu apa ya kan. Nah, saya breakdown bahwa biaya yang terbesar dalam operating hotels itu salah satunya adalah payroll tax and employee other relation atau benefits, KTIR or KTIB ya kan. Nah, di sini kita harus mempelajari tentang gimana sih kita bisa mengorchestrated lean management gitu. Bagaimana kita bisa memandang hotel structure itu tidak secara kekunoan gitu ya. Jadi setiap departemen itu strukturnya harus jelas, dari big boss sampai rank and file gitu loh. Oke. Apakah masih valid? Itu yang pertama ya kan. Yang kedua adalah bagaimana sih kita melakukan multitasking gitu. Easier said than done gitu. Dan bagaimana Anda bisa memastikan bahwa program-program untuk mendukung multitasking itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak hanya melakukan cross training atau IDP atau peningkatan kompetensi gitu loh. Apa efeknya? Apakah memberikan makna tambahan, bisa melakukan efisiensi atau malah menjadi backfire gitu loh. Atau kalau di-enlarge lagi, apa kita harus menggunakan outsourcing? Iya iya. Iya kan? Betul. Ya, kalau Anda pikir itu memberikan nilai yang lebih, memberikan efisiensi dan kualitas services bisa terjaga dan bisa terefleksi di profit and loss-nya, why not? Gitu loh. Iya, karena outsourcing mungkin ada biaya-biaya tidak nampak, eee, tidak akan tertanggung oleh hotel, Pak, ya. Di luar daripada gaji. Ada tax, pembayaran BPJS dan lain-lain biaya-biaya, eee, yang masuk dalam payroll tapi tidak nampak di sana. Dan reputation. Dan reputation, that's correct, ya. Correct. Dan bagaimana kita bisa meng-engage tim-tim outsourcing kita as if they own the company. Ya. Bukan hanya kontraktual semata sudut pandangnya. Iya, betul betul. So, hal-hal yang seperti itu cukup menggelitik untuk kita pertanyakan ketika kita berbicara tentang lean management gitu ya kan, atau mempertanyakan tentang efisiensi di PTIR. Atau yang kedua, bagaimana sih cara mengefisiensikan commission Commission di online. yang saat ini mungkin nilainya 11-12 dengan PTIB itu sendiri. Iya iya. Di beberapa case untuk hotel-hotel butik itu mungkin jauh lebih tinggi daripada utilities. Tapi mungkin ini tidak akan terjadi di typical hotel yang berbeda jenis, gitu ya kan. Nah, tergantung hotel apa yang kita running saat ini, gitu. Bagaimana pendekatannya, gitu. Jadi ke depannya
cara pikirnya adalah how to maintain profitability tanpa harus jeopardizing the quality of product and services, tanpa harus jeopardizing the experiences yang kita harus deliver ke tamu. Contoh simpel lah, ya kan? Apakah minibar masih valid? Apakah fruit basket itu masih valid? Dan itu part of efisiensi, karena hal itu merupakan kebiasaan yang dilakukan, ya, di kita atau bahkan di hotel-hotel yang lainnya. Bagaimana Anda memandangnya? Ya, saya kira sampai hari ini masih banyak hotel yang memang menyediakan minibar dan fruit basket, terutama pada saat tamu arrive. Apakah itu akan menjadi waste? Apakah itu akan menjadi added value? Apakah ada data yang memberikan kita dashboard bahwa this initiative giving more value atau malah menggerogoti secara halus profitability kita? Apakah itu masih relevan dengan ekspektasi tamu sekarang? Jadi kalau saya menantang status quo cara pikirnya itu based on data di hotel kami itu udah nggak valid lagi menyediakan fruit basket. Mungkin nggak valid lagi memberikan afternoon tea, nggak valid lagi. Karena itu kurang di-appreciate oleh tamu. Dan ternyata menimbulkan waste di sana. Dan akhirnya menimbulkan waste, larinya ke inefisien lagi. Iya, betul. Nah sekarang bagaimana kita turning back that situation menjadi lebih bermakna dengan memberikan added value? Contoh begini, instead of memberikan fruit basket, kenapa tidak memberikan wellness shot dengan special note di bawahnya? Atau memberikan artisanal snack yang autentik dari Bali, misalnya. They never seen this kind of experiences, and we hope they talk about it lots, and dan dia amplify this on the review, dan itu memberikan added value, sehingga pada akhirnya kita akan berperang tidak di harga lagi, tetapi kita akan berperang how far we can stretch the experience yang kita offer kepada tamu-tamu kita, and by the end of the day everyone happy, we happy, competitor happy, karena guests can pick what they really want based on their intentional. Why they travel based on their purpose. Jadi ketika kita ngomongin quality tourism, ya nggak mau dapat tamu harga murah dan lain sebagainya, questionnya tuh bukan kamu nggak punya duit untuk membayar harga yang kita deliver, tetapi dibalik ke kita unique experience apa yang kita bisa deliver dan kita perang di sana sehingga meningkatkan value proposition sehingga tamu willing membayar. Saya rasa tamu modern sekarang itu punya duit. Mereka kalau punya travel itu udah pasti bawa duit. Dan mereka akan membayar value, bukan produknya. Value itu aka experience yang berbeda gitu loh. Dan mereka pasti compare beberapa hotel, Pak, ya. Sebelum mereka bahkan datang ke Bali untuk membandingkan satu dengan yang lain, diferensiasi dan lain-lain. Hingga akhirnya mereka memilih hotel tersebut menjadi pilihan mereka. Let's say like Aman. Aman menciptakan ceruknya sendiri. Aman menciptakan pasarnya sendiri. Dan mereka nggak pernah main-main dengan harganya. Because they know what to deliver and the guests already put an expectation based on the value that they are going to receive while they are staying at Aman gitu loh. Let's learn from Aman salah satunya. Yeah, Aman is good brand, I like to pay. And also the service, Pak. And clear differentiation. Yes. And they have tribes, Aman Junkies. So it's beyond loyalty program. It's beyond membership programs. The guests make their own membership, then they call themselves Aman Junkies because they love Aman so much. They love the experiences, and we got to learn from the best. Ya sih kalau begitu sepertinya mereka lebih banyak direct booking, Pak, ya. Well, definitely, and that will cut not necessary expenses. Baik, Pak Wahyu, masuk ke dalam financial strategy nih, Pak. Kalau kita ngobrolin financial strategy, mengukur profitability per guest, banyak hotel saat ini kan menggunakan RevPAR, revenue per available room, untuk mengukur hotel ini sehat atau tidak dalam menjual kamar-kamarnya mereka. Dengan paradigma yang sekarang nih, kira-kira menurut Pak Wahyu ada cara yang lebih baik kah ataukah baru kah dalam melihat kinerja dari hotel tersebut? Apakah cukup bagus ataukah malah justru turun? Oke, sesuatu itu harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, nggak layak dikerjakan gitu ya kan. Nah, ukuran
atau benchmark kita di hotel industri itu cukup jelas gitu loh, untuk mengukur performance. Salah satunya memang di RevPAR gitu, atau revenue per available rooms. Sekarang pertanyaannya adalah pengertian RevPAR itu sendiri. Kalau masih belum bisa menjawab pertanyaan, mana sih yang lebih penting? Ya, antara okupansi Atau ARR ya? atau ADR. Begitu. Iya. Ini pertanyaan besar itu, Pak. Pertanyaan besar, jawabannya bisa beragam dan orang pikir jawabannya bisa tidak ada yang salah atau tidak ada yang betul gitu ya kan. Dan sayangnya itu mungkin betul gitu loh. Jadi ada satu hotel dengan bangganya ngomong bahwa okupansiku 90%. Hotel yang lain merasa rendah hati ketika okupansinya hanya 70%. Ya. Apakah hotel yang 90% itu lebih bagus performanya daripada yang 70%? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu diskusi, satu hotel mengatakan bahwa ADR-ku 5 juta gitu ya. Hotel yang lain ADR-nya cuma 3 juta. Apakah yang 3 juta itu lebih buruk daripada yang 5 juta? Ya untuk membalanskan itu makanya keluar konsep RevPAR. Dan ketika kita membandingkan dengan kompetitor set kita melihatnya di Revenue Generation Index-nya. RGI ya? Di RGI-nya. Untuk okupansi diukur melalui MPI, Market Penetration Index, dan di rate-nya diukur melalui Average Rate Index. ARI gitu. ARI ya. Sekarang kalau kita hanya ngeliatin RevPAR, kita hanya ngeliatin satu sisi. Fokusnya hanya room revenue gitu. Iya. Ketika kita ingin memaksimais non-revenue per occupied room, konsep selanjutnya yang harus dipikirkan dan dipelajari dengan matang itu adalah konsep TRevPAR. Total Revenue per Available Rooms. Nah, benchmark itu lebih spesifik mengukur kinerja hotel, mengukur investasi yang dilakukan oleh investor atau pemilik atau owner terhadap hotelnya. Karena investasinya tidak hanya room saja yang dibangun, tetapi di sana juga ada restoran, ada kitchennya, ada spa-nya, ada yoga shala, ada gym, ada whatsoever gitu. Gimana ngukur performance-nya? Nah, itulah TRevPAR itu menjawab gitu loh. Ya, sekarang ideal TRevPAR itu berapa? Kan begitu. Jadi di kami itu ngelihatnya bahwa TRevPAR itu at least 40-60% kali RevPAR. 40-60% kali RevPAR. Minimum. Minimum. Dan itu sangat mudah untuk menganalisa apakah performa di luar room departemen revenue itu meet atau exceed atau below the expectation gitu. Kalau saya jelaskan lebih dalam, kita mengadopsi 160% sales coefficient 160%. minimum. Yang artinya bahwa revenue F&B at least 40% out of 100% room revenue. Other minor operating department revenue minimum 20%. Termasuk spa di dalamnya. Betul. Oke, betul. And in certain case, beberapa hotel bahkan sampai 165% sales coefficient. Over than that. 170%. Bahkan ada yang hampir 200% gitu loh. Nah, di sana bisa mengukur bahwa revenue di luar room departemen revenue itu doing super well. Iya, iya. Nah, itu konsep TRevPAR. Tetapi yang lebih dalam lagi adalah ketika kita running bisnis, kita nggak berbicara tentang revenue semata, kita tidak berbicara tentang biaya. Biaya. Kalau TRevPAR mengukur revenue semata. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. RevPAR mengukur room revenue semata. Sekarang ukuran yang paling valid as a business apa? Selalu ngomongin apa? Profitability. Iya, betul. Berapapun revenue-mu, berapapun biayamu, profit matters. Yes. Correct? Bagaimana seorang GM bisa mengontrol expenses-nya sehingga profitnya jauh lebih baik daripada, Dan juga maximize revenue. yes. Betul sekali. Untuk menghasilkan profit kan begitu ya. Nah, kalau kita ngelihat di management level, GOPAR itu sangat absolute. GOPAR. Jadi gross operating profit per available rooms. Untuk memastikan bahwa profitability atas investasi yang ditanamkan oleh pemilik hotel, investors atau hotel owners itu terukur dan bisa dilihat grafnya. Sehingga pemilik hotel atau manajemen company bisa memberikan advice whether kita mempersiapkan exit plan
untuk properti tersebut. Apakah itu akan dijual, apakah itu akan di-enlarge bisnisnya atau dikerjasamakan. Ya karena nilai bukunya atau performance operasionalnya plus aset appreciation-nya bisa terefleksi dari peningkatan GOPAR-nya. Jadi konsep ini saya rasa patut didalami lagi, diperhatikan lagi ketika kita nge-running hotel bisnis. Jadi jargon okupansi tinggi, hotel performnya baik, atau jargon ADR tinggi, hotel kualitasnya baik, patut dipertanyakan kembali. Kita harus ngelihatnya secara holistik gitu. End to end factor yang harus kita perhatikan. Sehingga bisa sampai satu conclusion apakah performance kita better than competitor atau better than last year or last month. Artinya performa RevPAR yang tadi Bapak sebutkan 40-60% dari RevPAR, itu bisa dikategorikan hotel itu sehat Secara revenue. secara revenue. Atau semua lini bekerja dengan baik dan cukup baik. Untuk menghasilkan revenue, Total revenue. revenue. Artinya jika hotel itu di bawah dari variabel yang tadi kita sebutkan, itu artinya dia berada di low performance atau kinerja hotelnya bisa dikatakan buruk, demikian Bang. Ya bahasanya bisa seperti itu, tapi ada ruang for improvement untuk meng-capture better revenue. Iya 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 iya. Atau ada hal-hal yang belum di-maximize gitu. Karena itu benchmark yang kita set. Kemudian berarti kalau revenue kita mengukurnya kepada RevPAR jauh lebih komprehensif daripada RevPAR jauh lebih komprehensif daripada RevPAR itu sendiri. Menurut saya iya, Dan dari itu total revenue. mengukur profitabilitas artinya GOP yang selama ini kita sudah kenal, namun ada satu istilah GOPAR yang bisa membuat penilaian jauh lebih komprehensif, kurang lebih begitu, Pak. Ya karena sudut pandangnya adalah kamar kosong biaya, Betul. kamar kosong juga investasi. Sekarang bagaimana kita mengukur kinerja atau performance hotel tanpa melihat faktor-faktor yang tadi kita diskusikan ya secara holistik gitu, secara menyeluruh gitu ya kan. Jadi teman-teman di managerial level atau di supervisory level, saya rasa hal ini menjadi satu basic knowledge yang harus dikuasai untuk memastikan kinerja hotel itu berjalan dengan baik. Iya, iya. Bukan hanya di level top management gitu. Mungkin pertanyaan menariknya, Pak, yang memang menjadi dasar pikir saya juga selama ini bahwa mungkin teman-teman pun merasakan hal yang sama, bahwa kita selalu mengatakan bahwa room yang tidak terisi itu ada cost atau expenses juga yang memang harus dibebankan di sana. Tapi kan secara perhitungannya kalau tadi kita ngomongin misalnya RevPAR lah, anggaplah begitu, Pak, ya. Dari room yang kosong tersebut, sejatinya sebetulnya cost atau expense yang dikeluarkan oleh room tersebut kan tidak sebesar room yang memang terisi gitu. Iya, kalau dari sisi operation melihat itu kebiasaan yang harus dirubah. Karena ketika pemilik membangun hotelnya, kamar kosong itu ekuivalen dengan investasi. Arahnya berarti ke investasinya. Dan bagaimana operasional performance bisa mengembalikan investasinya. Jadi kenapa konsep RevPAR itu penting diketahui karena atau kembali lagi ke revenue management, room itu kan perishable. Ya. Kalau konsep perishable ini belum dimengerti, itu kacau itu. Kacau banget. Saya nggak ngerti ngomongin revenue management, tapi ketika kita ngomongin tentang basic bahwa room itu perishable, itu sudah selangkah lebih bagus daripada hanya ngomongin revenue management, menurut saya. Jadi kaki kita itu adalah nggak lagi bertumpu bahwa kita itu associate atau karyawan yang bekerja dengan job desk masing-masing saja gitu. Tetapi harus memikirkan semuanya secara holistik dan itu tugas kita di manajemen untuk memberikan edukasi. Iya, like business education gitu loh. Apa sih bisnis hotel itu? What matters? Apa parametersnya? Dan apa mitigasinya, inovasinya untuk memastikan bahwa pengertian-pengertian basic itu diketahui dulu sehingga kita bisa berbicara satu bahasa. Iya. Bahwa is not merely RevPAR atau T-RevPAR tapi ke GOPAR gitu loh.
as a whole. Untuk memastikan profitability-nya on the top of it gitu. Betul. Baik, mungkin terakhir Pak Wahyu, pesan buat hotelier, teman-teman Skyzen yang sedang menyaksikan Jakes kita kali ini, kira-kira sesuai dengan tema kita hari ini, challenging status quo in hospitality industry. Pesan Bapak kira-kira buat teman-teman hotelier di luar sana bagaimana Pak? Ayo menentang status quo itu. Kunci dari status quo itu kira-kira apa Pak? Mempertanyakan kembali. Exactly. Pertanyakan semuanya. Yang dulu bagus, apakah masih bagus? Yang dulu valid, apakah masih valid sekarang? Yang konon dulu working, sekarang ketika dilakukan, apakah masih adaptable? Atau masih working? So start with why, start with a question gitu. Jadi cara pikir big, complex, dan later itu harus dilawan dengan cara pikir small, simple, dan now. Small, simple, dan now. Lawannya big, kompleks, dan later. Oke. Jadi easy to said melawan status quo. Tapi nggak gampang untuk mempertanyakan yang sudah kita lakukan. Apalagi kita sudah nyaman melakukannya. Dan kita anggap oke-oke aja tuh hasilnya. Yang memang dari dulu berjalan seperti itu gitu ya. Dan sukses. Dan baik-baik saja. Dan baik-baik saja. Dan ketika ada satu disruption, dan sudah banyak contoh disrupsi yang dilakukan oleh berbagai jenis usaha, akhirnya terlambat. Orang masih ngirim surat nggak sekarang, Mas? Pakai perangko. Zaman dulu ada ya. Ya siapa mikir pakai perangko? Siapa mikir perangko sekarang udah jarang laku? Pakai WhatsApp aja sudah bisa kok. Apalagi dengan FaceTime juga bisa kok. Dengan Zoom juga sudah bisa kok. Real time lah. Ya karena orang mempertanyakan gitu. Ya belajar bertanya sekarang. So saya rasa Anda sudah mulai menantang status quo dengan banyak bertanya. Dan saya juga banyak bertanya untuk melawan status quo itu. Sama kayak tadi itu. Ketika kita bangun hotel gitu ya. Apakah kita masih perlu TV? Untuk menaikkan harga. Apakah TV itu harus keharusan di hotel sekarang? Ada yang nonton atau enggak gitu ya. Apakah itu nggak jadi investasi yang mungkin waste? Atau malah itu efektif investasinya? Lawan lagi dengan bertanya. Atau apakah memberikan shuttle gratis itu masih valid? Bertanya. Gimana caranya orang mau bayar shuttle-nya? Ditanyakan. Menarik ini. Gimana cara shuttle free jadi berbayar gitu. Betul, karena orang itu akan bayar maknanya. Orang akan bayar kalau ada manfaatnya. Orang akan bayar kalau ada kelebihannya. Orang akan bayar kalau ada benefitnya. Kalau saya disuruh jual shuttle, Mas, oke, shuttle normal tidak berbayar. Tapi kalau you mau shuttle abnormal, saya akan siapkan drivernya yang sudah berlisensi storyteller, memberikan cold towels dengan minuman yang artisanal, stop di beberapa poin atau place of interest, tapi sampai ke tujuan end shuttle-nya. Mau bayar nggak? Kalau seperti itu. Karena ada value yang kita offer lebih. Dan tamu modern sekarang nggak keberatan membayar value-nya. Begitu. Kalau mau nantang status quo, pertanyaannya, you mau lakuin nggak? Gitu ya. Atau masih terkungkung dengan, hotel lain shuttle-nya nggak berbayar kok. Atau dia ngasih fruit basket kok. Jadi kalau kita nggak ngasih, kita akan kehilangan nilai tawar di pasar gitu. Kata siapa? Kan kata Anda. Tapi karena semuanya melakukan, yang masih sama-sama bingung, kita juga akhirnya ikut bingung sendiri gitu. Karena yang lain pun begitu. Jadi. Ya bagaimana kita bisa mendisrupsi pasar with all respect. Gitu Pak Ili. Oke. Wah, pembicaraan yang cukup menarik dan membuat kita akhirnya berpikir. Baik, Skyzen dimanapun kamu berada, Skywrap dengan tema kita kali ini, challenging status quo in hospitality industry, adalah mari kita sama-sama mempertanyakan kembali. Apakah saat ini apa yang kita lakukan di hotel masih relevan atau sudah usang? Apakah strategi yang ada sudah berjalan dengan maksimal memberikan revenue untuk hotel Anda? Atau ada cara-cara berbeda atau diferensiasi yang bisa membuka kemungkinan revenue Anda bertambah? Skyzen, ide-ide besar dan suara-suara bermakna sudah kami sebar. Selebihnya, Anda yang menentukan apakah ide dan suara yang kami sebar akan membuat Anda bersinar. Tetap pantau terus Jakes at Jagan Sky
ruang bincang inspiratif dari ketinggian, tempat ide-ide besar dan suara-suara bermakna terdengar.